Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita. Kita masuk tematik 3H subtema 4. Aku suka berkarya pembelajaran 1-3 ya untuk video ini ya. Materi yang kita akan belajar di video ini adalah tentang dena dan peta, kedua maket, ketiga diagram, keempat sila ketiga, dan yang kelima lompat tali. Jadi kalau untuk diagram itu sudah ya, nanti kita hanya sekilas karena sudah kita pelajari dari pembelajaran sebelumnya. Nah, berbicara tentang aku suka berkarya jika saat berpetualang menjelajah alam, dia diberikan tugas untuk menemukan bendera. Nah, dia diberikan dena. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan peta, dena, dan mata angin? Ya. Nah, dena itu adalah gambar yang menunjukkan letak atau kota. Letak kota, jalan, ruangan dalam suatu rumah atau bangunan dan lokasinya terbatas. Itu dena ya. Sedangkan peta, nah jadi dena ini bagian kecil dari suatu peta. Berarti peta itu adalah gambar yang menunjukkan lokasi yang lebih luas dan lebih detail. Letak tanah, laut, sungai, dan gunung ada. Jadi anak-anak bisa perhatikan ini perbedaannya ya. Jadi kalau dena itu bagian kecil dari peta. Nah, apa fungsinya? Kalau fungsi keduanya ini sama sebenarnya, dena dan peta, yaitu mempermudah untuk mengetahui dan menemukan suatu lokasi. Tetapi perbedaannya, kalau dena tidak seluas pada peta. Nah, itu aja perbedaannya ya. Sama-sama mempermudah. Tapi dena itu lebih kecil atau lebih sempit, lebih terbatas. Nah, dibandingkan dengan peta yang luas. Nah, mata angin itu adalah panduan yang digunakan untuk menentukan arah mata angin. Ada 8 arah mata angin yang kita akan pelajari di subtema 1 ini. Tapi kita akan melihat ini contoh rumah dena. Biasanya dena rumah ini yang dibuat oleh para arsitektur sebelum membangun rumah. Lalu ini ada gambar peta. Nah, di peta Indonesia. Nah, kalau yang Miss buat ini belum ada gambar gunungnya, belum ada gambar bukit atau lautnya. Jadi ada yang peta yang satu lagi yang lebih rinci ya. Oke. Nah, mata angin tuh gimana? Ini dia mata angin. Ada 8 arah mata angin ya, utara, selatan, timur, barat. Dan ada TLTG, BD, BL. Timur laut, TG itu tenggara, BD itu barat daya, BL itu barat laut. Ini dia keterangannya ya. Atau anak-anak bisa lihat di halaman 132. Nah, ini dia ya. Oke. Baik. Ini anak-anak jangan lupa perhatikan untuk 8 arah mata angin. Ayo jawab, apa ini maksud dengan dena? Nah, dena, Miss sudah tadi infokan, dena itu adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, ruangan dalam suatu rumah atau bangunan dan lokasi yang terbatas. Sedangkan dena itu, kegunaan dena mempermudah dan mengetahui dan menemukan suatu lokasi. Sama halnya dengan peta. Peta juga sama kegunaannya. Tapi bedanya dengan peta, kalau dena itu lokasinya terbatas. Peta itu lokasinya lebih luas. Nah, itu bedanya ya. Lalu nomor 4, apa kegunaan mata angin? Itu untuk menentukan arah. Dan ada 8 mata anginnya. Ada UTL, ini tadi ya. Utara, timur laut, timur tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Itu ya, Miss singkat ya. Anak-anak bisa lihat di halaman 132 untuk 8 arah mata angin. Nah, lalu di sini ada ayo berlatih. Kita akan mengamati gambar dena rumah Cika dengan kita memasangkan arah mata angin. Nah, nomor 1 itu barat. Nah, bisa lihat di halaman 132 denanya ya. Lalu nomor 2 itu Fani itu di sebelah barat rumah Cika. Nah, kalau rumah Ino itu ada di sebelah tenggara rumah Dudi. Nah, kalau lapangan basket itu di sebelah utara dari rumah Bagas.
Taman itu ada di sebelah timur lapangan basket. Rumah Fani itu di sebelah barat daya. Rumah Bagas barat laut. Taman itu ada di timur laut kalau dari rumah Dudi. Nah ya. Tapi kali dari lapangan basket tadi ada di sebelah timur. Dan rumah Cika itu ada di sebelah selatan lapangan basket. Ini dia ya. Oke. Nanti bisa diperhatikan kembali ya. Kalau memang ada yang agak berbeda nanti tinggal diinfokan waktu kita bertemu di Zoom. Nah, untuk nomor halaman 139 itu ada cerita tentang di halaman 139 Cika. Nah, ya, Cika dan teman-temannya. Nah, apa lomba yang diikutinya? Lomba mengumpulkan bendera. Nomor 2, untuk menunjukkan letak bendera, itu kegunaan Dena yang diberikan oleh kakak pembina ya. Lalu di mana saja bendera pramuka diletakkan? Ini dia. Bagaimana lokasinya sesuai mata angin? Nah ini dia, sesuai dengan mata anginnya. Apa kunci kemenangan Cika? Bekerja sama. Ini kuncinya ya. Nah, oke. Baik, kita masuk ke halaman 134. Di sini ada cerita tentang penjelajahan Cika. Nah, banyak rumah warga yang ditemuinya. Jadi ini yang ke timur ada berapa, selatan, utara, barat, sehingga jumlahnya ada 25. Nah, kita akan menjawab soal di halaman 135. Nah, A. Pelajaran yang paling banyak disukai di SD Matahari 1 adalah IPA. Ingat ya, satu gambar itu mewakili 10 siswa. Sebanyak 5 siswa. Nah, IPA itu ada 5, tapi satu siswa itu mewakili 10, menjadi 5 kali 10, menjadi 50 siswa. Oke? Nah, ini sengaja Miss bikin 5, agar anak-anak bisa memperhatikan keterangannya, menjadi 50. Nah, pelajaran matematika disukai yang B ya, 4 siswa. 4 dikali 10 menjadi 40. C. Yang paling sedikit itu adalah IPS sebanyak 2. 2 kali 10 berarti 20 siswa. D. Ini dia, bahasa Indonesia itu ada 4. Berarti 4 kali 10, 40 siswa. Dan bahasa Inggris itu ada 3 kali 10, 30 siswa. Jadi yang mendengarkan video Miss pasti tahu penjelasan Miss. Oke. Baik, yang bagian 2. Hasil panen jeruk yang paling banyak. Ingat, satu jeruk itu mewakili 50 ton. Jadi, yang paling banyak terjadi di 2014 sebanyak 6 kali 50 ton. Ya, 300 ton. Kalau jeruk di tahun 2012 itu ada 4. 4 dikali 50 ton sama dengan 200 ton. Kalau di bagian C, itu yang paling sedikit di tahun 2013 sebanyak 3 kali 50 ton sama dengan 150 ton. Nah, panen jeruk pada tahun 2015 itu sebanyak 4 kali 50 ton sama dengan 200 ton. Nah, itu bagian yang nomor 2 ya, panen jeruk di Desa Mulia. Oke. Nah, ini ada di halaman 150 sama, kita hanya menjawab dari tabelnya. Orang yang bekerja sebagai pedagang, halaman 150 ya. Oh, tunggu. Ini halaman ya 150. Oke, nomor 1, 4 dikali 2. Nah, ingat ya, satu gambar itu mewakili 2 orang, menjadi 8 orang. Pekerjaan orang tua yang paling sedikit adalah petani, yang paling banyak adalah orang tua yang bekerja sebagai karyawan sebanyak, ada berapa itu karyawan? 5 kali 2, 10 orang. Yang paling banyak itu pekerjaan wira swasta, jumlahnya. Nah, anak-anak harus tahu dulu, karyawan itu ada berapa orang sih? 10.
Nah, ini ya. Petani itu ada 4, pedagang itu ada 8, wirastasa ada 14, sehingga jumlahnya adalah 36 orang. Gitu ya. Baik. Nah, kita masuk ke halaman 136, ada maket. Apa itu maket? Nah, maket adalah miniatur rancangan yang dibuat dengan skala tertentu agar rancangan lebih mudah dibayangkan secara 3 dimensi. Biasanya kalau ada pameran-pameran itu akan ada maketnya. Nah, maket biasanya digunakan oleh arsitek untuk mempermudahkan orang lain melihat hasil rancangan bangunannya. Nah, tapi di sini misalkan memberikan info contoh maket rumah yang ada di halaman 137. Nah, tugasnya anak-anak membuat maket sekolah pelita utama. Ya. Boleh dimulai dikerjakan dari sekarang boleh. Tapi dikumpulnya nanti itu paling terakhir itu tanggal 7 Juni. Nah, anak-anak bisa menggunakan kardus, bisa menggunakan karton, kertas, tapi yang agak tebal ya, sehingga waktu membuatnya itu bisa lebih kokoh. Oke? Nah, ingat untuk sekolah pelita utama, nanti gambar sekolah pelita utama Miss akan kirimkan videonya, dan Miss akan kirimkan juga beberapa video dari teman-teman yang sudah pernah membuat maket sekolah pelita utama. Oke? Ini juga nanti akan menjadi nilai keterampilan untuk SBDP juga. Oke ya. Baik. Nah, setelah dari maket, kita akan belajar sila ketiga. Nah, sikap bekerja sama itu dan bersatu merupakan pengamalan sila ketiga. Ini dia ya, Garuda Pancasila. Sikap bersatu, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, contoh lain misalnya bersatu, cinta tanah air, saling menghargai perbedaan, dan berkorban untuk negara. Nah, apa sih artinya pohon beringin? Ini dia pohon beringin. Pohonnya besar, di mana orang bisa berteduh. Itu artinya semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Salur dan akarnya menjalar kemana-mana. Itu sama halnya seperti keberagaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Halaman 142 itu ya. Lalu, setelah kita masuk ke sila ketiga, kita melihat permainan lompat tali. Nah, lompat tali di halaman 143. Nah, apakah permainan lompat tali itu? Itu adalah permainan tradisional yang menggunakan karet yang dianyam. Nah, sehingga kita melompatinya. Nama lain lompat tali itu ada. Sama sepertinya tadi Gobak Sudur memiliki nama-nama yang berbeda di tempat yang berbeda, lompat tali juga. Nah, ada yang disebut yeye, ada tali merdeka, ada lompatan, dan ada lompatan tali. Nah, kalau di zamannya Miss itu yang dikenal dengan yeye waktu itu ya. Nah, ini dia contohnya. Bisa yang seperti ini, bisa yang dilompat seperti ini. Jadi dia ada ukuran ketinggiannya. Nah, untuk ketinggiannya, nah ini dulu. Jika pemain dapat melompati tali karet, maka ia akan tetap menjadi pelompat hingga ia merasa lelah dan berhenti bermain. Jadi akan terus bermain sampai tidak bisa menyelesaikan atau mampu untuk melewati karet tersebut. Nah, jika gagal, maka akan digantikan dengan teman yang memegang tali. Begitu seterusnya sampai mengganti posisi. Nah, untuk ukuran ketinggian itu dimulai dari batas lutut, ada dia setelah lutut ke pinggang. Nah, ya. Lalu jika berhasil akan naik lagi. Nah, ini contohnya tadi yang pinggang ya. Bisa naik lagi dia ke dada, lalu ke telinga, kepala, jengkal dari kepala, 2 jengkal dari kepala, dan sejunjung atau seacungan, sehasta pemegang tali gitu. Nah, ini dia ya. Itu udah yang paling tinggi.
Jadi ingat, permainan ini membutuhkan keseimbangan, kelenturan tubuh, daya tahan, dan kekuatan kaki untuk melewati lompatan tali. Dan bermainlah dengan sportif. Oke? Oke, nah gambar lompat talinya bisa seperti ini nih, bisa anak-anak lihat ya. Dan sudah pernah juga kita mungkin beberapa melihat permainan ini. Oke? Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bye-bye.